Saya di sini mau ngasih sedikit kesaksian. Jujur aja kalau di sini pertama kali berdiri di depan panggung kayak gini tuh buat saya tuh pertama kalinya seumur hidup ini. Ya harap maklum kalau ada gugup atau gimana. Mau cerita gimana hidup saya pertama kali itu sebelum ketemu sama yang namanya Tuhan Yesus. Pertama itu saya lahir memang bukan dari keluarga yang ya gimana ya, kurang begitu kenal sama yang namanya Tuhan Yesus. Dulu nenek saya yang dari mama saya itu bisa disebut paranormal. Bapak saya dan mama saya itu kurang begitu mengenal sama Kristus. Tapi sejak dari kelas 1 SD sampai kelas 2 SMP itu hidup saya itu hampa, sama sekali nggak ada gunanya. Kayak gimana ya? Kalau boleh jujur emang kalau video porno apa berkata kotor apa segala kayak gitu mah dulu buat saya mungkin udah biasa banget. Beda sama sekarang. Tapi semuanya itu berubah 100%. Waktu saya udah kenal tentang yang namanya Tuhan Yesus. Perlahan-lahan hidup saya emang gak segampang ngebalikin tangan. Berubahnya tuh gak segampang ngebalikin tangan. Tapi kayak gimana ya? Kayak jam pasir. Bayangkan jam pasir gitu berubah sedikit demi sedikit. Nah, namanya sekarang kayak saya sekarang gini. Saya di sini emang dulu saya pernah bilang, saya pernah ngomong sama Tuhan, Tuhan sekali-sekali saya mau Tuhan layanin Tuhan di depan umum. Saya mau nyanyi buat Tuhan, saya mau nyanyi demi kemuliaan Tuhan, saya mau loncat demi Tuhan. Dan ternyata Tuhan itu dengar doa saya. Saat itu waktu gathering, kebetulan para leader dari Student of Revival emang diundang untuk jadi worship leader secara gantian. Di situ saya mulai ngerasain gimana ya ngomongnya, gimana enaknya gitu, gimana apa rasanya ada kepuasan sendiri gitu kalau kita puji nama Tuhan, mulai nama Tuhan. Sekarang yang mau saya ajarin, kalau misalnya kita minta sama Tuhan, buat gimana ya, buat biar ada damai di keluarga kita. Sekarang saya mau nanya, Tuhan bakal ngasih langsung kedamaian di keluarga kita, atau Tuhan bakal ngasih kesempatan kita untuk berubah supaya keluarga kita menjadi damai? Jawaban itu yang kedua. Tuhan bakal ngasih kita kesempatan supaya kita dapat berubah segalanya. Sama di KKR ini, Tuhan mau ngasih kita kesempatan buat kita merubah segalanya. Amin semua. Ini kita mau nyanyi, mau menyembah bentar. Waktu saya tanya Tuhan, buat KKR ini saya bakal nyanyiin lagu apa? Waktu saya lagi doa, tiba-tiba Tuhan menjawab, undanglah Roh Kudus sebelum melakukan segala sesuatu yang besar maupun yang kecil. Meskipun kata-katanya singkat, cuma padat dan jelas gitu. Judul lagunya Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love
drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I'll worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I go to love you more. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I'll worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I'll worship you in spirit and in truth. Oh Jesus, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I'll worship you in spirit and in truth. Oh Jesus, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I'll worship you in spirit and in truth. I'll worship you in spirit and in truth. I'll worship you in spirit and in truth. Oh Jesus, oh God, come to this place, oh God. Yeah, oh Jesus, oh Lord, my God. Bapak, saat ini kami mengucap syukur Tuhan atas segala rahmat dan berkat-Mu Tuhan yang Kau hadirkan pada kami pada hari ini Tuhan, yang memberkati kami Tuhan dari pagi hingga sore hari ini Bapak. Ya Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami akan mau memulai KKR ini Tuhan dengan tema Change the World Tuhan. Ya Bapak, biar Engkau yang berkati kami Tuhan, biar Engkau datangkan Roh Kudus atas kami Tuhan, agar kami dapat menerima Tuhan apa yang menjadi pelajaran bagi kami Tuhan untuk merubah dunia ini Tuhan. Buat kami Tuhan untuk menjadi berubah dunia ini Tuhan, bukan hanya jadi yang Coba sekarang bagi berdiri ya semuanya, bagi berdiri. Oke, sekarang coba kasih tos satu sama lain, kiri kanannya katakan, kamu akan menjadi calon pengubah dunia. Luar biasa. Oke, sekali lagi, shalom anak muda. Coba singkatnya nggak usah bantuin ya. Shalom anak muda. Amin. Aduh, ini baru yang namanya calon pengubah dunia. Kalau misalnya kita sendiri lemes, kita sendiri nggak semangat, apalagi orang-orang lain yang belum kenal Tuhan ya nggak? Oke, kita
sebagai anak-anak Tuhan, kita yang udah dipilih sama Tuhan buat berdiri teguh dimanapun kita berada, kita mau sama-sama melakukan sesuatu atas dunia ini, amin. Jadi yang mustahil untukmu Tuhan, semuanya dapat kau lakukan asal kami berpegang padamu Bapa. Let's sing this song together. Cause I look around, cause I guess upon the mountain standing tall, the tower on a salt. I feel my spirit is rising, I feel my faith is rising. So I lift my hands, I lift my hands. Whom shall I fear? I know you're in your spirit over me, a strength to carry me. By faith I will move mountains, by faith I'll open heaven. So I look to you, amen. Yeah, with you I'm strong, with you I'm free. To change the world, to be anything. My faith is everything. Oh, for nothing's impossible, cause you is living in me, amen. Yeah, 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 yeah. Come on! Cause I look around, cause I guess upon the mountain standing tall, the tower on the wall. I feel my spirit rising, I feel my faith is rising. So I lift my hand. Whom shall I fear? Whom shall I fear? I know you're in your spirit over me, a strength to carry me. By faith I will move mountains, by faith I'll open heaven. I look to my God, yes. Whoa, with you I'm strong, with you I'm free. To change the world, to be anything. My faith is everything. Oh, for nothing's impossible, cause with you I'm strong, with you I'm free. To change the world, to be anything. My faith is everything. Oh, for nothing's impossible. Dari dalam hati kita katakan, with you I'm strong, with you I'm free. To change the world, to be anything. My faith in everything. Oh, for nothing's impossible, cause you is living in me. With you I'm strong, with you I'm free. To change the world, to be anything. My faith in everything. Oh, for nothing's impossible, cause you is living with you I'm strong, with you I'm free. To change the world, to be anything. My
Coba, mungkin boleh kelitikin temennya di kiri di kanan. Kalian bilang, kalian jangan tunda-tunda lagi, karena sekarang ini waktunya sekarang itu saatnya buat kita menunjukkan ke Tuhan kalau kita benar-benar serius, kita benar-benar sungguh-sungguh kalau kita mau menjadi pengubah dunia. Tapi kalau misalnya kita sendiri masih nggak mau semangat dalam Tuhan, gimana kita mau merubah dunia, ya nggak? Ya nggak? Semuanya mau merubah dunia buat Tuhan? Mau merubah dunia buat Tuhan? Amin. Semuanya mau bangkit ya buat Tuhan ya? Dari teman kita ada yang mau memberi kesaksian? Felicias. Dipersilakan buat duduk. Shalom semuanya. Makasih buat kesempatan yang dikasih buat saya kesaksian. Saya mau kesaksian tentang hidup saya. Kejadiannya sih udah beberapa bulan yang lalu ya. Waktu itu saya selama 4 hari itu
sakit demam gitu, dan nggak ada satu orang pun yang tahu gitu kan. Jadi saya udah kasih tahu mama saya, jadi mama saya udah tahu gitu kalau saya sakit demam, tapi cuma hari itu aja gitu. Jadinya mama cuma bilang, ya udah kamu minum obat, udah selesai gitu kan. Setelah itu untuk hari-hari selanjutnya mamaku nggak tahu kalau aku tuh masih sakit gitu. Jadinya apa ya, itu tuh apa ya, aku nanggung sakit itu tuh sendirian gitu. Jadinya selama 4 hari itu aku sama sekali nggak nyentuh obat gitu. Meskipun udah disuruh minum obat, tapi aku nggak mau nyentuh obat. Terus sampai hari keempatnya itu bisa dikatakan demam aku itu udah benar-benar parah gitu. Udah badanku udah benar-benar panas. Terus aku mual gitu. Terus dia itu nggak bisa bangun dari tempat tidur tuh, rasanya tuh nggak bisa gitu. Kepala tuh pusing gitu. Terus dia itu mamaku sama sekali nggak tahu. Ciciku waktu itu pergi perpisahan sama teman-temannya gitu kan. Terus tinggal aku sendiri di rumah gitu. Dedekku nggak tahu, semua nggak tahu gitu. Terus di saat itu tuh itu benar-benar aku udah tepar gitu di atas ranjang gitu kan. Aku sama sekali nggak nyentuh makanan, aku sama sekali nggak nyentuh obat gitu. Yang aku lakuin tuh cuma tidur. Terus sambil akhirnya tuh sampai satu waktu, terus siang-siang aku tidur karena udah benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Pas aku tidur gitu kan, aku tidur waktu itu aku sambil nyembah Tuhan, aku sambil berbahasa roh gitu kan. Terus lama-lama tiduran gitu. Terus ya itu satu hal yang benar-benar bikin aku tuh apa ya, kagum gitu. Di saat itu ada satu suara yang bilang kayak gini sama aku, mending sekarang kamu bangun, kamu makan terus kamu minum obat. Sementara di kamar itu aku sendirian dan gak ada siapa-siapa. Pembantu aku di luar semua, pokoknya nggak ada di kamar aku gitu. Terus dia itu aku langsung bangun. Begitu aku dengar suara itu aku langsung bangun. Terus aku langsung ambil makanan sedikit, terus aku minum obat gitu. Awalnya aku nggak tahu itu suara siapa ya, tapi aku mengimani bahwa sekalipun nggak ada satu orang pun yang tahu aku sakit, sekalipun nggak ada satu orang pun yang peduli sama penyakit aku, tapi aku percaya itu pasti Tuhan gitu. Itu pasti Tuhan yang mau pelihara aku gitu. Jadi Tuhan yang peduli waktu aku sakit. Dan sejak kejadian itu ya, aku tuh benar-benar sembuh dan nggak ada lagi sakit kepala. Demam aku tuh benar-benar lenyap gitu setelah aku mandi sorenya gitu. Nah itu yang aku mau bagiin sih, satu hal yang apa namanya, ketika kita merasa sendirian, ketika kita merasa nggak ada satu orang pun yang peduli sama kita ya, ketika kita lagi jatuh, lagi sakit ataupun lagi lemes gitu kan. Tapi satu hal, Tuhan yang selalu peduli sama kita, Tuhan yang selalu care sama kita. Itu aja sih. Terima kasih. Sekarang kita mau masuk penyembahan lagi. Dari semua yang kita dengar dari kesaksian teman kita, dari semua yang kita udah tahu bahwa Tuhan itu penyelamat. Tuhan itu benar-benar penyelamat yang baik. Meskipun seberapa hancurnya keadaan kita, seberapa hancurnya kita udah jatuh, kita udah dekil, kita udah sampai hancur lebur, udah sampai berkeping-keping mungkin kita hancur. Tapi Tuhan masih mau mengut kita. Tuhan masih mau pelihara kita. Tuhan masih mau sayang sama kita. Tuhan itu baik banget ya. Benar-benar gak baiknya itu sampai kita tuh nggak bakal bisa ngungkapin baik kata-kata. Kebaikan itu kekal. Kita kadang-kadang bisa jahat sama orang, tapi Tuhan nggak bakalan bisa jahat sama kita. Tuhan itu Allah yang mengampun. Berapapun kita salah, Dia tetap bakal mau ngampunin kita asal kita minta ampun. Dia tetap bakal mau maafin kita seberapapun kesalahan kita. Dia tetap bakal Dia bakal tetap sayang sama kita meskipun kita udah nyakitin hati Dia atau sampai kayak gimana. Dan pasti Tuhan itu baik banget. Dia itu mau ngampunin kita apa adanya.
Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, 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 I love you. How wonderful, how beautiful, give a love everything, exalted high Jesus. How wonderful, how beautiful, oh Jesus, your name above every name. Oh, how wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Jesus, beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior. Oh Lord, Jesus, you got so wonderful to me, Lord. Jesus, how beautiful you are, Jesus, your Lord, your beautiful Savior, Lord Jesus, Jesus. Mari kita nyanyikan sekali lagi, Jesus, beautiful Savior. Lord, you, Lord, thank you, Jesus. Oh Lord, God, to the name above every name. Jesus, beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior. How wonderful. Jesus, beautiful Savior. How wonderful,
Tuhan. Kami mengucap syukur karena cinta-Mu begitu besar untuk kami anak-anak muda Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memilih kami, memanggil kami dari begitu banyak kumpulan anak muda lainnya. Kami boleh menerima keselamatan dan kami boleh terus hidup di dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, juga karena Engkau Tuhan yang sudah ada di tengah kami. Biarlah sore hari ini Engkau berbicara, meneguhkan, menguatkan setiap kami, sehingga kami tahu apa arti tujuan kami hidup. Silakan ambil alih Tuhan segala kuasa gelap, roh jahat yang mau mencuri kebenaran firman Tuhan dari hidup kami. Kami usir keluar dari tempat ini di dalam nama Yesus. Enyah kau iblis, bawa antek-antekmu, tidak ada tempat bagimu di sini. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, silakan roh kebenaran menguasai kami, sehingga kami boleh terus hidup dalam takut akan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk teman-teman. Terima kasih teman-teman imam musik. Boleh silakan duduk semuanya. Selamat sore, apa kabar semua? Kurang biasa ya. Teman-teman boleh nggak duduknya maju-maju gitu? Kalau bisa yang sayap sini bergabung ke tengah aja. Jadi ngelihatnya fokus. Nggak panjang gini loh, pegel kan, gini-gini kan. Ayo kumpul di sini. Sok, Angga, silakan atuh ngegeser tadi ya. Pindah ke sini. Ya sambil nunggu pada pindah, kenalan dulu ya. Tidak kenal kan tidak sayang. Nama saya Frida dari Bogor. Coba tebak saya umur berapa? Yo, siapa yang bisa nebak? Hah? 40? Oh, kejam 40, berapa lagi? Hah? 17, oh, terima kasih. Yang bener aja, jangan meledek dong. Ini serius. Yang merasa yakin? 30 ya? 30 ada lagi? 8. Udah gak penting deh ya. Ngapain sih ngomongin umur? Ya deh, ntar diceritain deh. Nah, terus saya mau nanya dulu nih, di sini yang datang siapa yang masih SMP, ada gak? SMP nggak ada, SD semua ya. SMA ada SMA? Tinggi? Iya, sudah mandi belum? Turunkan. Yang kuliah ada? Yang kuliah? Ada juga. Yang udah kerja ada? Ya, oke, kira-kira ini SMA dan kuliah. Nah, saya datang sama teman-teman, saya perkenalkan satu-satu ya. Aduh, yang bawa gede-gede nih sekarang ya. Kak Ingrid mau kemana Kak Ingrid? Nah, itu Kak Ingrid yang kecil-kecil imut-imut ya. Itu Kak Ingrid kuliah di Atmajaya. Ngambil apa kamu kuliah di Atmajaya? Ekonomi manajemen. Ya, silakan melanjutkan. Nah, terus ini Kak Celi. Ya, Kak Celi kuliah di mana Kak Celi? Mau jadi guru nanti ya? Ya, kurang pendidikan ya, bidang pendidikan Kak Celi. Kalau Kak Ingrid ini pelayanan di pelajar, sekarang dia pelayanan di mahasiswa karena udah kuliah di Atmajaya. Juga sebagai worship leader di tempat kami. Kalau Kak Celi ini gembala area pelajar. Jadi kan kalau pelajar tuh ada PKS-nya ya, komunitasnya di sini ada sel kan? Yang atasnya PKS kan ada PA, atasnya PA tuh ada GA. Nah, ini GA-nya pelajar. Pelayanan juga di sekolah minggu, ngurusin anak-anak kecil. Segala lapisan dia tembus dah pokoknya ya. Berikutnya ada Kak Beto. Kak Beto ini, boleh berdiri Kak Beto? Iya, Kak Beto ini tadi dia nyupirin saya. Makasih ya Kak Beto, silakan duduk. Kak Beto juga udah kuliah di BINUS. Ada yang kuliah di BINUS di sini? Wah, kenalan dong ntar ya. Nah, Kak Beto juga PKS di pelajar. Monik ya, ini Monik, silakan Monik berdiri. Monik pemain keyboard sekaligus pengawas area di pelajar juga. Nah, ini Kak Hendra sudah bekerja gembala area pelajar juga, not available, sudah ada yang punya. Ya, ada satu lagi yang di atas, boleh nengok ke atas. Saya orang ganteng nggak dilihat. Ya, nah, itu di atas Kak Andreas, dia juga kuliahnya di BINUS, PKS mahasiswa juga. Ya, jadi banyak fungsi yang mereka kerjakan. Loh, yang ini ditungguin dari tadi kagak pindah ke sini. Ayo pindah, orang ditungguin kagak pindah. Pindah. Pindah sini. Pindah sini sayang. Kan ditungguin dari tadi ya. Nah, hari ini udah tahu kan temanya apa? Apa tuh temanya tuh?
Change the world, merubah dunia. Aduh, gampang sih merubah dunia. Merubah diri sendiri susah kayaknya ya. Tadi videonya kita udah saksikan juga bagaimana supaya kita bisa mengambil bagian untuk merubah dunia. Teman-teman, saya harapkan 1 jam ke depan jangan ada yang meleng. Meleng itu apa ya? Gak fokus. Jadi 1 jam ke depan ini mesti fokus. Kalau kuat jangan kicep-kicep, apa tuh? Jangan berkedip, ya. Melotot terus, lihat saya terus ya. Ya, sebelum saya lanjutkan, kita saksikan yang satu ini. Mudah-mudahan belum pernah lihat filmnya, harus serius karena film ini sangat cepat. Ya, kalau kalian berkedip saja, kalian akan ketinggalan setitik daripada inti cerita ini. Mengerti semua? Ya, silakan. Sudah siap? Life is short. Ya. Suaranya boleh dikencengin nggak? Biar agak heboh. Udah segitu aja kalau cukup ya, cukup banyak mengandung arti, betul kan? Begitu cepat manusia dari dilahirkan balita, remaja sampai akhirnya tua dan langsung masuk kubur. Terus kapan kesempatan untuk merubah dunianya? Kapan coba? Ya, nah teman-teman, sebelum kita berpikir kita mau merubah dunia, ya, kita mesti tahu dulu apa yang Tuhan mau waktu kita dilahirkan. Apa panggilan kita? Apa visi yang Tuhan mau dalam kerajaan Allah bagi hidup kita? Mau tahu gak semuanya? Ih, nggak nafsu amat sih. Ih, ini teh opa-opa buat ini. Coba, mau gitu. 1, 2, 3. Tangannya tuh begini. Mau. Coba 1, 2, 3. Semangat kita kumaha sih ya. Tuh lihat tuh gambarnya ya. Gambarnya sini ya. Gambarnya tuh ada orang menaklukkan bukit apa menaklukkan gunung tuh ya. Kita harus merubah. Sebelum kita merubah dunia, kita harus tahu dulu apa tujuan hidup kita. Apa panggilan Tuhan buat hidup kita, ya. Nah, baik, kita buka dulu di Lukas 14 ayat 15 sampai 21. Mungkin bisa ditayangin Alkitabnya, ada Alkitabnya di layar. Kita menggunakan kemajuan teknologi, ya. Lukas 14 ayat 15 sampai 21. Dengar baik-baik nih teman-teman ya. Semua bisa baca di sini? Bisa baca? Nggak bisa baca ikut kejar pakai ta ya. Yang ngerasa bisa baca harus baca ya. Oke, kita baca bersama-sama Lukas 14 ayat 15 sampai 21. Yang perempuan bareng saya ayat 15, yang laki-laki berikutnya dan seterusnya. Judulnya adalah perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Yang perempuan 1, 2, 3. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. 16. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. 18. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. 20. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Demikian firman Tuhan. Kerajaan Allah diumpamakan seperti seorang kaya, seorang pengusaha mengadakan satu pesta perjamuan. Ya, lalu dia mengundang orang-orang banyak. Ya, tadi kan banyak orang yang diundang kan? Banyak nggak yang diundang? Banyak nggak yang diundang katanya? Banyak. Itu sama seperti kita juga. Kita pengen ada ibadah, ada KKR, ada komsel, kita pengen mengundang orang banyak datang ke perjamuan kita. Perjamuan anak domba.
Tapi yang datang banyak nggak? Ya udah jangan kecewa. Nah, kita juga bilang begitu, ya. Memang begitu tuh ternyata tuh. Banyak alasan. Judulnya aja apa? Orang yang suka berdalih. Saya baru beli kambing, saya baru beli lembu, saya baru kawin. Makanya sekarang kalau udah pelayanan mati-matian, nanti dapet jodoh, sibuk ngurusin kawinan, ngurusin rumah tangganya, nggak pelayanan lagi. Nah jangan heran kalau ntar berat jodoh. Nah lo, lama nih dikasih jodoh, so Tuhan tahu nih, waduh. Kan kalau udah menikah, nggak diurusin lagi pelayanannya, ya. Nah jadi teman-teman, banyak alasan, banyak sekali orang yang berdalih-dalih, diundang nggak mau. Bagi mereka, prioritas hidup mereka adalah kebutuhan sehari-hari. Saya mesti kerja dong, masa saya pelayanan terus? Saya kan punya anak, saya kan punya rumah. Nah, itu prioritasnya kehidupan sehari-hari. Sedangkan Tuhan memprioritaskan yang paling utama adalah kerajaan Allah. Katakan, prioritas kerajaan Allah. Bukan berarti, wah saya mau ujian nih, kan saya harus prioritas kerajaan Allah. Saya pelayanan terus, saya nggak perlu prioritasin yang lain. Itu juga salah, kebablasan namanya. Tapi kalau kita tahu prioritas kita kerajaan Allah, oh kita udah tahu ada ujian, kita siapin dong dari jauh-jauh hari supaya tetap bisa pelayanan. Diatur, jangan banyak alasan. Capek gak kalau ketemu orang yang banyak alasan? Ini dong, oh gak bisa, nanti dari ini, oh gak bisa, capek gak? Capek deh, ya. Capek kalau ketemu orang banyak alasan. Nah teman-teman, ayat 21, setelah semua orang yang diundang tadi gak mau datang, akhirnya murka, si Tuhan ini murka, marah, akhirnya diundang orang-orang, apa katanya? Yang miskin, yang apa? Apa ayatnya bilang? Yang cacat, yang apa? Yang buta, satu lagi yang lumpuh. Tentu kelompok orang undangan kedua ini berbeda dengan yang diundang pertama, betul gak? Karena yang bagus-bagus diundang tidak meresponi, dibukalah sama tuan rumah itu, siapa aja dah, lu tarik aja semua yang mau datang, mau yang buta, yang lumpuh, yang cacat, lu bawa aja pokoknya. Yang jelas pesta harus berjalan, perayaan harus berjalan, kerajaan ini harus penuh, perjamuan ini harus penuh. Apa maksudnya? Dikatakan orang cacat, orang buta, orang lumpuh, apa maksudnya? Ayat 21 bilang orang yang miskin. Nah, apa artinya orang yang miskin? Bukan sekedar miskin rohani atau miskin jasmani. Tapi miskin di sini artinya adalah baca orang yang tidak mampu membayar kembali apa yang sudah diterimanya. Coba kalau kamu pesta ulang tahun, ngundang orang miskin, bawa anak jalanan, dia bisa nggak ikut makan, ikut pesta terus kamu bilang, enak aja ya, udah gua undang makan minum paling banyak lagi, nggak bawa kado, bayar, bawa kado kayak minimal, datang bawa nama doang, gitu. Mungkin nggak orang miskin itu bisa bayar? Bisa kan? Gak punya apa-apa. Nah itu artinya adalah kita ini miskin. Kita tidak mampu membayar apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Coba mau ngerasain gak sakit bengek? Gak bisa napas, bengek, tau gak? Sesak napas. Nah sewa itu oksigen di rumah sakit, sok bayar berapa duit tuh oksigen. Coba sekarang nafas, saya nafas, mumpung masih bisa nafas, coba 1, 2, 3, nafas. Ya, nah teman-teman, waktu kita masih bisa menghirup nafas ini, ya kita mesti bersyukur, gratis. Coba kalau bapak kejam, bapak bilang apa? Enak aja nafas kenyang-kenyangin, oksigen mahal, bayar, gimana? Berarti kita miskin apa kaya? Tapi ada orang sok kaya, gua nggak perlu, gua bisa, nggak perlu keselamatan. Nah, kan ada orang sok kaya kan gawat tuh, repot kayak gitu ya. Orang-orang yang merasa tidak mampu membayar apa yang sudah Tuhan kasih, dia pasti akan menjawab panggilan Tuhan. Kita harus mengerti panggilan Tuhan ini. Ya, berikutnya orang cacat. Nah, cacat di sini artinya apa? Bukan sekedar orang yang cacat fisik, ya, tapi juga bisa cacat karakter. Kita ini semua punya cacat karakter. Ada di sini karakternya sempurna, nggak pernah marah seumur hidup, ada. Nggak pernah sakit hati, ada. Bohong kalau ada mah ya, pasti ada. Makasih saya. Saya ya. Nah terus apa? Dik lu sampai lupa lu mau ngomong apa? Kamu ya. Nah cacat di sini coba baca, jangan pada bengong aja, baca coba 1, 2, 3. Tidak normal, kurang ini, kurang itu, butuh. Ini orang ini butuh Tuhan. Pernah nggak kalian ngerasa, aduh udah bagus kalian ya, punya 5 panca indera, punya kaki tangan utuh,
tapi merasakan kurang ini kurang itu, kurang mulus lah, ya nggak sih? Kurang mancung lah, ya nggak sih? Kurang seksi lah, ya. Nah, kurang ini kurang itu. Nah, orang yang merasa kurang ini kurang itu, dia tahu cuma Tuhan yang bisa sempurnain dia. Pasti dia menjawab panggilan ini. Tapi ada orang yang sok nggak cacat, sok nggak kurang, sok nggak ini, kepedean teuing, ya. Padahal di balik pedenya minder teuing, ya. Terlalu minder justru itu sebenarnya. Yang ketiga, buta. Apa maksudnya buta? Baca. Orang-orang yang tidak bisa melihat kebenaran dan fisik. Ya, ada orang nggak bisa melihat kebenaran. Jangan, ngapain nyembah kuburan? Saya mau kaya, saya harus nyembah kuburan. Nggak bisa melihat kebenaran. Orang udah mati, gimana sih? Bisa nolongin, gitu kan? Nggak bisa lihat kebenaran. Ada orang nggak tahu fisik. Itu buat apa ya? Ya seperti orang-orang lainnya lah. Lulus SMP, SMA, lulus SMA kuliah kalau bisa kuliah. Habis kuliah kerja, habis kerja cari pacar, kawin, punya anak, udah tua mati. Sekian dong sama seperti film tadi, betul nggak? Ya, sia-sia. Coba bayangkan kalau tadi itu kalian begitu dilahirkan oleh ibu, wing, senjuk. Sia-sia, katakan sia-sia. Jadi mau nggak mau harus tahu panggilan Tuhan, harus tahu visi Tuhan supaya hidup kita tidak sia-sia. Nah, kalau kita merasa buta, kita ini nggak bisa tahu kebenaran visi Tuhan. Kita pasti merasa butuh Tuhan. Tuhan, aku perlu kebenaran Tuhan. Aku perlu nih dituntun nih. Terima kasih sama Tuhan Yesus kalian hadir di sini. Roh Tuhan yang bawa kalian ke sini, betul nggak? Ada nggak di sini yang baru pertama kali hadir ke sini? Ada yang boleh angkat tangannya? Bukan orang Bogor tapi ya, yang orang Jakarta ada? Ada yang baru pertama? Si Jilo atau lu papan? 1.000, 3.000, banyak kan ternyata ada 40.000 orang, amin ya. Nah teman-teman, berikutnya apa? Lumpuh. Lumpuh artinya adalah orang yang tidak tahu bagaimana menjalani hidupnya. Kalian tahu gak cara menjalani hidup kalian? Tahu gak? Harus bagaimana? Ya paling jalaninnya sesuai prosedur kan? Kayak tadi kan? Ya gak? Lulus sekolah, kerja, kawin, nanti lagi. Paling begitu kan? Nggak tahu kan apa sesungguhnya yang bisa diraih kalian? Nah, orang lumpuh ini orang yang tidak bisa berjalan normal. Hidupnya aneh. Ya, kalian merasa hidupnya aneh? Merasa hidup aneh? Tidak normal? Nah, kalian perlu Tuhan. Perlu menjawab panggilan Tuhan. Anggap saja sekarang Tuhan ini lagi bilang, ayo datang ke perjamuan saya. Ayo, jawab. Mau datang apa enggak? Apa kalian tergolong yang buta, cacat? Apa tadi tuh? Lumpuh? Segala macam? Atau kalian termasuk orang yang berdalih banyak alasan sekalipun, bila masuk ke dalam kerajaan Allah, ia jauh lebih berharga dari orang-orang yang paling terkemuka di luar kerajaan Allah. Amin. Tuhan Yesus pernah bilang gini loh, Yohanes Pembaptis itu adalah yang terbesar, betul kan? Tetapi di dalam kerajaan surga, dia yang terkecil dari semua orang yang diselamatkan percaya. Betapa berharganya kita, bisa dianggap kita lebih besar dari Yohanes Pembaptis waktu kita ada di dalam kerajaan Allah. Misteri kan kalimat itu? Karena Yohanes Pembaptis di ujungnya akhirnya hampir nyaris tidak percaya sama Yesus. Ya, nah teman-teman, kalau kita percaya, kita masuk ke dalam kerajaan Allah, menjadi anak Allah, kita jauh lebih berharga dari orang-orang yang terkemuka di dalam kerajaan Allah. Maaf nih ya, dari presiden, dari apa, kita lebih keren Bo, pewaris tahta kerajaan surga gitu loh. Ya nggak teman-teman? Ya? Iya iyalah, masa ya dong ya? Nah teman-teman, terus kalau teman-teman sok-sokan nih, apa sih gereja-gereja? Apa sih komsel-komsel? Pusing banyak aturan ya. Itu namanya sok nggak buta, nggak butuh kebenaran, menolak gereja, menolak pelajaran firman Tuhan. Itu sok melek gitu, padahal buta, nggak tahu apa-apa, hidupnya bisa nggak karu-karuan, ya. Nanti nggak masuk kerajaan Allah. Kita dipanggil, kita masuk kerajaan Allah bukan karena kita kaya, bukan karena kita cakep, bukan karena kita pintar. Siapa tadi yang dipanggil dalam kerajaan Allah? Akhirnya orang-orang yang kekurangan. Kita ini orang-orang yang kekurangan. Kita dipanggil kerajaan Allah hanya karena kemurahan Tuhan, dilayakkan oleh Tuhan. Kalau nggak layak nggak? Pantas nggak orang model kayak kita masuk kerajaan Allah? Siapa sih lo? Ya nggak? Kalau masuk kerajaan Pak SBY boleh nggak? Dijeger dulu, ya? Diperiksa aja 2 jam, 3 jam. Dulu Ben Ungu mau menerima anugerah penghargaan dari presiden, gara-gara datang pakai jeans flare kayak gini, kagak boleh masuk. Pernah nggak tahu beritanya itu? Coba masuk kerajaan Allah mah, ya?
Tuhan gak lihat fisiknya kurang apa, masih ada kesalahan, tapi mau berubah terus Tuhan terima. Semua hanya karena kemurahan. Jadi udah tahu jawabannya. Panggilan kita adalah untuk masuk kerajaan Allah. Tinggal terserah saya dan saudara mau nggak menjawab panggilan itu. Jelas teman-teman? Sampai sini jelas kan nih? Teman-teman tahu nggak cerita Helen Keller? Siapa di sini yang udah tahu? Ya, oke. Saya ulang sedikit karena ada yang belum tahu. Singkat aja. Helen Keller adalah orang yang multi cacat. Ya buta, ya bisu, ya tuli, yang nggak bisa ngomong, ya nggak bisa komunikasi lah pokoknya gitu ya. Pokoknya multi cacat deh. Tapi Helen Keller berhasil menjadi sarjana. Nah lo pada yang nggak cacat kalau nggak berhasil jadi sarjana, apa kasihan ya lo. Helen Keller bisa menjadi sarjana. Bahkan Helen Keller berhasil memperjuangkan hak orang-orang cacat. Ya nggak, ceritanya gitu kan? Ya gitu kan? Kalau kita ke toilet, ada toilet untuk orang cacat kan gambarnya? Nah, kalau kita parkir, ada parkir khusus orang cacat. Mungkin dia bisa nyetir dengan gayanya dia. Ada parkiran khusus dan banyak macam-macam lain fasilitas untuk orang cacat. Itu diperjuangkan oleh Helen Keller. Waktu Helen Keller itu mau menerima penghargaan dari Ratu Inggris bertanya, kok kamu bisa sih jadi sarjana? Kok bisa pinter ya? Lalu Helen Keller dengan gayanya menceritakan kenapa dia bisa mencapai sarjana. Ceritanya adalah dahulu kala, ya, dahulu kala ada seorang anak liar yang tidak bisa kendalikan. Mungkin kalau sekarang kita bilang dia otis kali ya, gitu ya. Nah, orang liar, orang tuanya udah bohwat lah, udah nyerah, dioper ke rumah sakit ke dokter. Ternyata dokter juga bohwat, ya. Dokter menyerah, nggak ketemu kali obatnya zaman purbakala. Akhirnya ada seorang suster yang mau memberi diri melayani dia. Tapi anak ini sempat diisolasi di ruang yang paling gelap. Ya tambah gila lah, ya pasti. Suster ini melayani, ngajak komunikasi, kasih makan, sampai akhirnya dia bisa normal. Nah, anak yang lihat ini namanya Anna Sullivan, ya. Pernah dengar kan Anna Sullivan? Anna Sullivan karena dia sudah disembuhkan di rumah sakit itu, dia mengabdikan diri menjadi suster perawat di rumah sakit itu. Anna Sullivan inilah yang akhirnya menolong Helen Keller. Helen Keller itu kan lebih mengenaskan nasibnya, ya nggak? Lebih multi cacat lu, ya? Dia yang nolong Helen Keller sampai Helen Keller bisa jadi. Semua hanya karena kasih dan mujizat. Begitu si Anna Sullivan dilayani suster itu, terima Yesus, terima kerajaan Allah, terjadi kesembuhan, terjadi mujizat. Lalu Anna Sullivan juga melayani si Helen Keller, menerima Yesus, terjadi mujizat. Orang-orang yang menerima kerajaan Allah mengalami perubahan. Contoh siapa? Sakeus. Sakeus itu dibenci gak sama masyarakat? Dibenci. Dalam ruang gelap gulita, tiba-tiba ada orang dari kejauhan bawa senter. Kan? Kelihatan tuh dia menyusup kan? Lama-lama menyusup makin dalam dan melakukan perubahan. Akhirnya gelapnya sirna menjadi terang. Begitu juga garam. Garam begitu ditaruh di ikan nggak busuk, tapi menjadi awet. Halo, ya, jadi awet. Makanya bisa dibanding presto dan sebagainya. Nah, itu fungsi garam. Nomor satu, mengawetkan. Lebih bagus menjawab daripada nggak menjawab, ya. Terkutuk yang mentertawakan kamu tadi, ya. Nah, terus apa? Fungsi garam mengawetkan. Jadi fungsi kita juga harus seperti garam. Jadi di mana kita ada, orang jadi awet muda. Amin. Kita harus mengawetkan dunia supaya nggak kena panas global itu ya dan sebagainya. Bisa nggak kita atur, kita bantu itu? Bisa nggak? Makanya saya tadi nanya umur, saya awet muda apa enggak? Hah? Allah, pada receh nih, gimana sih? Ya suka menghibur apa? Ya, bukan banyak nih ya. Jadi harus awet muda. Orang yang pelayanan di anak muda tuh kayak kaholi tuh, kagak tua-tua. Imut aja dari dulu begitu, kagak ada perubahan, ya. Imut aja, itu upah melayani anak muda. Capek hati, capek batin, pegel, ya. Nangis bombay. Tapi ada upahnya jadi awet muda, ya. Jadi siapa mau awet muda? Jangan beranjak ke pelayanan lainnya. Tabyut, awas kau beranjak. Habis dong udah cabut semua, ya. Maaf, saya sudah menikah, saya pindah ke dewasa muda. Maaf, saya punya anak. Kayak apa tadi? Yang bilang maaf-maaf terus? Ya, sebagai bajuri,
Maaf, saya udah menikah, saya pindah ke sebelah. Maaf, saya punya anak, saya pindah ke umum. Youthnya habis, nggak ada pemimpinnya. Yang bisa mimpin youth ini ya harus dari anak-anak muda juga dong. Iya nggak sih? Betul, awas udah bilang iya ya. Matilah untuk youth kalian ya. Nah teman-teman, ingat sifat garam harus mengawetkan. Jadi kita harus mengawetkan dunia kita. Jangan busuk, selamatkan mereka. Amin. Berikutnya garam apa? Memberi rasa. Inul Daratista aja bisa bernyanyi. Tapi saya nggak berani goyang ya. Dia bilang apa? Kalau sayur tanpa garam menjadi tidak sedap. Apa gitu ya? Lupa lah, nggak tahu lagunya sih ya. Inul tidak goyang sama seperti sayur tidak sedap gitu kan. Nah jadi garam itu juga memberi rasa, terutama sedap. Walaupun nggak pakai garam sehat, bebas darah tinggi, tapi tidak sedap ya. Itu memberi rasa asin ya. Terus yang berikutnya, nah ini nih fungsi yang paling jago yang belum pernah diketahui, bahwa garam itu juga ternyata bisa membunuh. Kalian tahu nggak? Orang Israel itu kan bangsa pilihan Tuhan. Hebat tuh bangsa Israel. Belum ada sejarah penemuan ya garam itu bisa membunuh kuman. Tapi bangsa Israel dalam kitab Taurat yang sudah diajarkan bahwa garam bisa membunuh kuman. Waktu Israel perang melawan musuh-musuhnya, masuk hutan belantara, padang dan sebagainya ya, padang gurun maksudnya ya, bukan padang masalah padang, bukan ya. Nah itu tuh ya, namanya di hutan, namanya di padang. Pengen pup gimana caranya? Pengen pup? Hah? Dipompa? Di pohon? Jadi orang Israel itu dapat hikmatnya begini, dapat dari kitab wahyunya, dari pewahyuan, dari kitab Tauratnya. Kalau mau maaf ya, kalau mau ya, itu gali dulu lubang kayak kucing, ya. Habis gali lubang baru udah cerot. Nah, udah gitu ditaburi garam, biar kumannya mati, baru ditutup lagi, kayak kucing rapi. Makanya Israel menang terus kalau perang. Nah, kalau musuh-musuhnya bodoh, nggak dapat pewahyuan dari Tuhan. Belum ada lagi teori yang menemukan garam bisa membunuh kuman. Kalau musuhnya berak aja sembarangan, buah pohon, cerot, ketemu mana, cerot. Dalam waktu 2 bulan muntah ber semua pasukan, kalah sebelum berperang. Makanya Israel menang terus, ya. Hebat ya Tuhan itu nggak perlu capek-capek. Musuhnya kalah semua, bodoh soalnya, ya. Nggak dapat hikmat, nggak mau baca Alkitab sih jadi bodoh, makanya baca Alkitab jadi pintar, ya. Nah itu fungsi garam. Jadi jadi sekarang udah ngerti dong ya. Jadi garam, udah ngerti jadi garam kan maksudnya itu bisa mengawetkan, memberi rasa, rasa. Di mana aja dia hadir sebagai anak Tuhan, dia memberi rasa pada teman-temannya. Yang sedih jadi bersuka cita, yang punya masalah mendapat jalan keluar. Nah gitu kudunya, betul nggak? Jangan borok kokok, ya kata orang Sunda mah. Nah jadi dan dia bisa membunuh kuman, menghardik semua roh najis, roh penyembah berhala dan roh yang nyontek, roh tidak berkenan lainnya. Harus begitu, ya. Jangan mimpi dulu deh, mengubah dunia, ubah dulu diri sendiri, jadi garam, oke? Tepok kiri kanannya, jangan kencang-kencang Pak Biru ya. Jadi garam lo, ya. Ternyata nggak cukup jadi garam aja ya, nggak cukup jadi garam aja, harus menjadi terang, 2 in 1, garam dan terang. Yang pertama fungsi terang, 1. Mampu membedakan. Maksudnya membedakan apa sih? Pokoknya mampu membedakan segala-gala lah, ya. Dulu saya inget deh cerita Kak Edi Leo ya. Kak Edi Leo pernah cerita, di rumah saya itu ada pohon mangga. Banyak yang nyuri tuh orang-orang, nyuri pohon mangga katanya gitu kan. Nyuri pohon mangga, nyuri mangganya. Nah, jadi mereka nyurinya itu kan subuh-subuh ya. Subuh-subuh tuh nyurinya subuh-subuh. Di tamannya, di kebunnya itu kan ada lampu. Nah, waktu itu udah naik ke atas, udah dicabutin mangganya ya, udah dicabutin, terus mati lampu, ngejepret lampu. Waduh, tadi mangga yang nyurinya nih, tadi mangga kan udah pada jatuh tuh ya. Wah, ini mangga kali ini. Pas dia gini, bukan bawa mangga, bawa teh kuda. Nah, itu akibatnya kalau dalam gelap tidak bisa membedakan mana mangga, mana teh kuda. Betul nggak? Makanya kalian harus menjadi terang, mampu membedakan. Ini saya main dengan orang benar atau dengan orang bebal. Bedanya cuma dikit nih, orang benar atau orang bebal.
Dulu Alkitab berkata, orang yang bergaul dengan orang benar menjadi bijak. Amsal bilang tuh. Tapi orang bergaul dengan orang bebal menjadi malang. Coba sekarang nih di sini, duduk nih sama temen ya. Temennya ngobrol di kuping lo. Lama-lama lu kan dengerin omongan dia, lu gak dengerin firman. Jadi bebal dong. Ya nggak? Dua-duanya jadi malang. Nggak dapat firman Tuhan, betul nggak? Dapat omongan basi yang bisa diomongin di WC, kemarin bisa diomongin. Ngapain di gereja ngobrol? Gunanya ke gereja dengerin firman, iya nggak sih? Ya? Nah, harus bisa membedakan. Berikutnya, harus fungsi terang, memberi kesadaran. Kalau bisa terang, kita bisa sadar. Ih, tai kuda, ngapain gua pegang? Sadar gitu ya. Nah, makanya kalau jadi terang terus sadar. Ini permen apa narkoba, gitu kan? Mesti bisa tahu bedanya dong kalau dalam terang, betul nggak? Makanya kudu sadar. Bilangin, sadar lu jangan pingsan. Ya? Harus jadi terang, harus memberi kesadaran. Nah, berikutnya tuh menerangi, ya. Menerangi apa maksudnya? Memberikan jalan keluar kepada dunia. Kita bisa menerangi. Orang kalau ada masalah, ngobrol sama kita dapat jalan keluar. Ada solusi. Jangan kita malah memberi kegelapan, ngerti gak? Oh, gimana? Gue kepahitan nih sama Kak Holly nih. Kepahitan sama pakai sama, gue juga aduh. Itu mau bukan memberi terang, memberi pahit itu mas, ya. Nah berikutnya, fungsi terang adalah menjadi pemecah masalah, bukan menjadi pembawa masalah, bukan jadi problem maker, juga bukan menjadi bagian dari masalah itu. Ya, kalau ada dia aja pasti ada masalah. Nah, lu jangan dong. Nah, tenang, ada dia datang, pasti masalah selesai. Nah, kudunya kayak gitu anak Tuhan. Ngerti kagak? Kalau nggak ngerti digampar biar ngerti nggak? Siapa yang nggak ngerti hasil maju? Digampar dulu, ya. Nah, harus begitu. Udah ngerti sekarang. Nah, teman-teman tau nggak? Ada satu cerita nih, ya. Anak ini diusir, ditolak dari sekolahnya. Gurunya udah bohong sama anak ini, saking bodohnya ini anak. Lalu gurunya tulis surat sama mamanya. Namanya anak bodoh, dikasih surat, dikasih aja ke mamanya. Mamanya baca surat itu, nangis dah pokoknya. Bingung, sedih mamanya. Lihat mamanya nangis, baru anaknya tanya, kenapa mah nangis? Kenapa mama nangis? Ya, mamanya cuma bilang sama anak ini, sekalipun dunia menolak kamu, mama tidak pernah menolak kamu. Jadi isi surat itulah anak itu di DO. Tau gak DO apa? Naon? Di drop out. Ya, di DO. Gurunya bohong, nyerah gurunya. Nah, akhirnya mamanya yang didik dia. Mamanya yang ajarin dia. Mamanya bawa kepada Tuhan Yesus. Anak ini terima Yesus. Ya, anak ini dididik, diajar sama mamanya. Namanya kasih, namanya penerimaan. Ya, tidak akan pernah sia-sia. Akhirnya apa teman-teman? Anak ini setelah diinjili, dididik, berhasil, dia menjadi penemu terbesar sepanjang sejarah dunia. Makanya kita bisa terang begini, dia penemu bola lampu. Siapakah dia? Udah tahu nih kan ceritanya kan? Nah, jadi kalau kita hidup di dalam kerajaan Allah, kita tahu visi kita menjadi garam dan terang dunia, kita akan bisa menjadi berkat, menjadi pengubah. Teman-teman, waktu itu 17 tahun yang lalu Kak Frida bertobat tahun 91 dan bertobat di sekolah di SMA saya di Regina Pacis. Sejak saat itu saya melayani di sekolah-sekolah. Tapi sekarang sebenarnya masih pantas gak sih masuk sekolah? Masih, tapi di blacklist sama semua sekolah, ya. Karena tidak bisa masuk sekolah. Terima kasih sama Tuhan Yesus, ada adik-adik yang meneruskan, kader-kader yang meneruskan, ya. Ada kader-kader yang meneruskan masuk ke sekolah-sekolah. Kami melakukan itu di Bogor sampai sekarang, dari 17 tahun yang lalu. Belum bosen, belum berhasil juga. Setia kerjakan terus apa yang Tuhan percayakan. Amin. Teman-teman, hari ini teman-teman diundang ke sini, ada maksud Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan mau kalian menjawab panggilan Tuhan. Ya, boleh tolong Ingrid mungkin dengan pemain keyboard. Tuhan mau kita menjawab panggilan Tuhan. Di sini ada nggak teman-teman yang belum pernah menjawab panggilan Tuhan? Ya, ini aku Tuhan. Aku mau ikut Engkau. Aku menjadi anaknya Tuhan Yesus. Sejati nih dari mulut sendiri, ngomong sendiri sama Tuhan. Bukan karena nebeng papa mama yang udah Kristen. Bukan karena diajak orang tua.
Ada nggak? Ada nggak teman-teman? Yang di sini belum pernah secara gentle ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mau ikut Tuhan sendiri. Diundang ke perjamuan Tuhan. Siapa yang mau datang ke perjamuan Tuhan? Siapa? Ada? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Ada lagi? Yang lain? Yang lain? Wah, kalau gitu mungkin masih malu-malu. Belum bisa diterangi. Boleh lampunya digelapin dikit? Iya, biar romantis. Oh, apa sih maksudnya? Boleh digelapin dikit, bisa nggak digelapin sedikit lampunya? Tenang teman-teman, lampu digelapin, jadi jangan malu-malu. Di sini secara gentle ingin mengundang Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Yesus lagi yang mengundang kita, tapi kita mengundang Tuhan Yesus yang masuk dalam hidup kita. Nah, ternyata belum berhasil juga. Yang masih belum ngerti, bingung, lihat-lihatan sana sini. Nah, sekarang tolong semua merem, tengah merem, tutup matanya. Ambil waktu bersama Tuhan. Ya, Tuhan ada di tengah kita. Tuhan hadir di dalam firman yang tadi disampaikan juga. Ya, rasakan kehadiran Tuhan. Tutup matamu, jangan pulang dari tempat ini sebelum bertemu dengan Tuhan, sebelum menikmati Tuhan. Rugi sekali. Rasakan baunya Tuhan ada di tengah kita. Baunya Tuhan ada di tengah kita. Saya izinkan kalian terus bertemu dengan Tuhan. Kita dengarkan Kak Ingrid akan naikkan satu pujian. Kalian terus nikmati hadirat Tuhan. Jangan terburu-buru, jangan cepat-cepat, waktunya tidak akan lama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yes. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ini kesempatan kita. Engkau laki-laki tidak perlu malu. Meskipun badai silih terkam Nyatakan cintamu pada Yesus. dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Tuhan, yang pria, nyatakan cintamu pada Yesus. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sama-sama katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan dari hatimu, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun banyak badai, halangan, rintangan, Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. ya Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu Tuhan. ini aku anakmu, Layakkanlah seluruh hidupku. layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku Ini aku anakmu Tuhan. pakailah sesuai dengan rencana. Kita biarkan Kak Ingrid menyanyikan lagu ini dengan lembut. Kita harus menjawab panggilan Tuhan. Kita mau masuk kerajaan Allah. Hari ini siapa berkata, Tuhan, aku termasuk orang-orang itu. Aku ini cacat, miskin, buta, lumpuh, baik secara rohani dan jasmani. Dengar teman-teman, jika engkau termasuk golongan ini, Tuhan memanggilmu. Engkau menjawab, ini aku Tuhan. Aku mau Tuhan menjawab panggilanmu. Kalau ada di antara teman-teman ingin menjawab panggilan Tuhan, silakan taruh tangan kananmu di dada. Aku
mau menjawab panggilan-Mu Tuhan. Aku mau masuk dalam perjamuan-Mu itu, masuk dalam kerajaan-Mu itu. Sekarang teman-teman yang sudah menaruh tangannya di dada, jika ada di antara kalian yang ingin menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pertama kalinya di dalam hidupmu, mau bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau ikut Yesus. Aku mau jadi anak Bapa. Aku mau menerima Engkau Tuhan. Seperti Engkau menyatakan cinta kepada seorang perempuan, menyatakan kasih kepada kekasihmu, maukah Engkau menyatakannya itu kepada Tuhan? Kalau ada, Engkau jangan ragu, silakan angkat tangan kananmu tadi ke atas, ke arah Tuhan. Bolehkah dengan segala hormat, teman-teman yang sudah mengangkat tangan bangkit berdiri? Bolehkah teman-teman yang sudah mengangkat, jangan malu, keselamatan itu diberikan buat kita. Bolehkah teman-teman yang lain mendukung teman-teman kita yang berdiri? Mari teman-teman yang berdiri, ikuti doa bersama Kak Frida. Dengan suara lantang ya, dengan suara keras ya. Katakan, Tuhan Yesus, Bapa, aku datang Tuhan. Aku mau menjawab panggilan-Mu Tuhan. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni selama ini aku lari Tuhan. Aku lari dari panggilan-Mu. Ampuni aku Tuhan. Hari ini aku datang Tuhan. Aku minta ampun atas semua dosa, kesalahan dan pelanggaranku. Ampuni aku Tuhan. Sucikan, kuduskan aku Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih buat darah-Mu yang sudah menebus aku, sehingga aku dilayakkan. Hari ini aku membuka hatiku selebar-lebar. Masuklah Tuhan, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi, menjadi kekasih hatiku. Terima kasih Tuhan. Mulai detik ini aku milik-Mu Tuhan, dan Engkau milikku. Aku putuskan, katakan aku putuskan hubunganku dengan Engkau iblis, dalam bentuk apapun juga, di dalam nama Yesus. Engkau tidak berhak lagi atas hidupku. Tuanku adalah Yesus, Rajaku adalah Yesus, yang akan menyelamatkan hidupku dan sudah melakukannya bagiku. Terima kasih Tuhan. Hari ini aku percaya namaku sudah ada di kitab kehidupan di surga. Hari ini Tuhan, aku menjawab panggilan Engkau, dan aku mau hidup di dalam visi kebenaran. Aku terima, katakan aku terima. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk teman-teman. Yang kedua teman-teman, jika teman-teman sudah mengerti untuk mengubah dunia, kita harus mengerti siapa kita, bahwa kita adalah anak Allah. Kita punya kasih dan kuasa yang begitu besar untuk menjadi berkat bagi sekeliling kita, bagi diri kita sendiri dan bagi keluarga, bagi lingkungan sekitar dunia kita, bagi sekolah kita, bagi teman-teman kita. Hari ini kau rindu menjadi transformer, engkau mau menjadi garam dan terang dunia. Angkat tangan tinggi-tinggi, Tuhan, aku mau menjadi garam dan terang dunia. Mari kita bangkit berdiri. Yang mengangkat tangan saja bangkit berdiri. Mari yang sudah bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya Tuhan mendengar seruan hati kita, mendengar doa kita. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Layakkan seluruh hidupku Tuhan. Betapa berharganya panggilan Tuhan itu bagi hidup kita. Betapa berharganya visi itu. Jangan kau tukar dengan apapun. Ini aku anakmu, paganlah sesuai dengan rencanamu. Yang pria bisa serukan lebih keras, yang pria saja. Ya Bapa, Tuhan, dengan seluruh para pria ini Tuhan, jadilah mereka pria sejati di hadapan Engkau. Teguhkan kuatkan hati mereka, lalu mereka tidak bergeser iman percaya mereka sedikit pun Tuhan. Ubahkan hidup mereka, berkati mereka Tuhan. Mereka boleh menjadi transformer dan berkat bagi gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Urapi anak-anak pria-Mu di tempat ini Bapa. Di dalam nama Yesus, mereka akan menjadi pemimpin, menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka akan diberkati, mereka akan memimpin banyak jiwa-jiwa kepada Engkau. Dalam nama Yesus. Yang wanita serukan dia Bapa.
Kami mau Tuhan sekarang menerima-Mu Tuhan sebagai penyelamat dalam hidup kami Bapa. Untuk sebagai kami Tuhan, agar kami dapat mengubah dunia ini Tuhan menjadi dunia yang Kau inginkan Tuhan, dunia yang lebih baik Tuhan, dunia yang benar-benar seperti Kau inginkan Bapa. Bebas dari global warming Tuhan, bebas dari narkotika Tuhan, bebas dari kriminalitas Tuhan. Semua adalah menjadikan dunia ini kerajaan-Mu Bapa. Jadikan dunia ini kerajaan Allah Tuhan. Kami berseru kepadamu Tuhan untuk meminta Bapa. Bapa, biar kami Tuhan yang menjadi para pengubah dunia Tuhan. Kami di sini Tuhan adalah anak-anak-Mu Tuhan yang terpilih Tuhan, yang Kau pilih Tuhan untuk menjadi garam bagi dunia, untuk menjadi terang bagi dunia ini Bapa. Kami akan menjadi pengubah bagi dunia ini Tuhan. Mari semua kita angkat tangan. Kita mau berjanji Tuhan. Kita mau berjanji kepada Tuhan. Semua yang mau berjanji kepada Tuhan angkat tangan. Serukan kepada Tuhan bahwa kita berjanji untuk mengubah dunia ini. Ya, kita berjanji pada Tuhan, kita mau berusaha buat mengubah dunia ini. Dimanapun, mulai dari manapun, kita mau berusaha buat mengubah dunia ini. Tuhan, biar Engkau yang mengubah kami semua Tuhan, mulai dari diri kami sendiri Bapa. Biar Engkau Tuhan yang mengubah diri kami Tuhan, dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar Bapa. Biar Engkau Tuhan yang menjadi penyelamat kami Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang membimbing kami Tuhan kepada keselamatan Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang membuka bagi kami Tuhan pintu kerajaan surga Tuhan. Ya Tuhan, lihatlah anak-anak-Mu Bapa yang saat ini berseru dan menyembah Engkau Tuhan, mengangkat tangan untuk Tuhan, mengangkat tangan untuk Tuhan. Mereka semua berseru Tuhan, mereka semua telah berjanji Tuhan, kami semua telah berjanji Tuhan, agar kami mau berusaha menjadi pengubah dunia ini Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang memberkati kami semua Bapa, agar pada mulai hari ini Tuhan, kami bukan menjadi yang dirubah Tuhan, kami mau menjadi yang mengubah Bapa. Berjanji Tuhan padamu Bapa. Mari teman-teman sekali lagi kita nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yesus selamanya. Oh, meskipun keadaan silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta
bahwa Tuhan sedang berada di tengah-tengah kita. Dan sekarang Tuhan mendekati kita satu persatu. Tuhan memeluk kita. Rasakan kehangatan pelukan Tuhan. Tuhan ada di depan kita. Tuhan lagi meluk kita. Rasakan betapa besar kasihnya Tuhan buat kita. Betapa besar Tuhan sayang sama kita. Meskipun kita udah seringkali kita nyakitin hati Tuhan, seringkali kita bandel, seringkali kita nggak mau natin kita Tuhan. Tapi Tuhan sekarang tetap mau meluk kita. Tuhan mau meluk kita padanya, betapapun hancurnya kita. Tuhan mau kita menjadi pengubah bagi dunia ini. Tuhan mau kita menjadi yang terbaik. Tuhan mau kita nggak seperti orang yang tadi Alkitab katakan orang sebagai orang-orang dalih. Tuhan mau kita sebagai orang-orang lumpuh, sebagai orang-orang buta, orang-orang cacat. Tetapi kita sebagai orang yang mempunyai banyak kekurangan, tapi kita mau datang ke undangan Tuhan ke kerajaan surga. Mari teman-teman kita semua nyanyikan dengan lembut. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, katakan kita mencintai Tuhan. Ya Aba, Bapa, inilah anakmu Tuhan, inilah anakmu yang dikasihimu Tuhan, anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku, Bapa. Ya Bapa, ini aku anakmu, layaklah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa. Mari kita semua berkata Tuhan, aku anakmu. Jaga Tuhan, Bapa. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkan sesuai dengan rencanamu. Mari kita berikan tepuk tangan dari hati kita pada Tuhan. Kami mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biar Tuhan apa yang udah Cifrida sampaikan Tuhan boleh kami tangkap Tuhan, boleh kami mengerti Tuhan, boleh kami lakukan, bahkan boleh kami bagikan ke teman-teman kami yang belum mengetahuinya. Bapa, kami bersyukur Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu itu boleh bertumbuh Tuhan dalam hati kami. Sebentar juga Tuhan kami akan melanjutkan Tuhan acara kami, kami tetap pimpinan sertai kami Tuhan. Kau yang berkati Cifrida lebih lagi Tuhan dimanapun beliau berada Tuhan, sehingga apa yang dia lakukan Tuhan semuanya boleh mempermuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu Yesus. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur dan percaya, katakan amin. Dipersilakan dulu lagi semuanya. Untuk selanjutnya saya persilakan yang mau membawakan pengumuman. Shalom semuanya. Shalom. Kurang kencang. Shalom semuanya. Shalom. Tuhan kita dahsyat, amin. Amin. Sip. Nah, jadi aku mau bawain beberapa pengumuman di sini. Yang pertama, kami atas nama Saat Ministry mengucapkan banyak banget terima kasih. Yang pertama tuh buat Tuhan kita Yesus Kristus, buat anugerahnya yang udah baik banget. Kita bisa ngumpul bareng-bareng di sini, bisa terus ngerasain kasih Tuhan yang sampai saat ini masih kita rasain. Terus juga makasih juga buat hamba Tuhan ya Cifrida, thank you banget yang telah ngelayanin kita di tempat ini. Terus juga kita semua mau bilang thank you juga buat GBI Sungai Yordan yang udah jadi penyuplai dana buat acara ini. Juga kita nggak lupa buat thank you buat kalian semua yang udah datang tempat ini, udah nyempetin waktu. Yang pasti waktu yang kita kasih buat Tuhan tuh gak pernah sia-sia, karena Tuhan bakal balikin segala yang kita kasih, termasuk waktu kita. Terus juga buat teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang SAR, jadi kayak misalnya yang baru pertama kali datang ke acara-acara SAR masih bingung itu S4R itu dibaca SAR itu loh. Nah itu tuh S4R itu artinya Students for Revival, mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum, tapi dikasih tau lagi. Itu S4R itu adalah Student for Revival. Jadi kalau misalnya ada yang mau curhat, ada yang mau cerita, ada yang mau bagi kesaksian atau mau macam-macam, mau kenalan doang juga boleh. Ya itu bisa buka ke email kita di www.s4r_ministry@yahoo.com, atau kalau mau telepon langsung bisa ke Kelvin yang tadi di WL itu yang suaranya sangat bagus itu, sama Catherine. Nah nomornya itu di save ya pelan-pelan. Kelvin 0818 49 3025 0818 49 3025. Terus kalau misalnya mahal bisa ke Asia juga kalau mau teleponan lama 936 488 43. Jadi kalau misalnya mau curhat mau apa-apa juga bisa. Kalau misalnya malu curhat sama cowok, ini ada kontak person cewek ya, ada 0817 9925 568, atau ke Asia-nya 954 27 292. Nah itu ke C. Catherine. Oh ya, pengumuman berikutnya buat tim Present Worship, abis ini jangan pulang dulu, mau ngumpul dulu abis acara ini. Terus sama yang terakhir, pengumumannya udah selesai. Sebelum akhir acara ini, kita mau doa tutup dulu yang dipimpin oleh Kohanan. Ya, Kohanan disilakan maju. Oke, mari kita doa buat tutup. Bapak, makasih Tuhan buat hari ini kalau kami boleh kumpul. Bapak, makasih buat setiap anugerah Tuhan hingga kami boleh masih bertahan sampai di tempat ini, masih boleh melayani Tuhan buat setiap kesempatannya. Bapak, makasih Tuhan. Mbak mau berdoa, mau menyerahkan SAR ini ke dalam tangan Kau Tuhan. Kalau sebentar kami mau pulang ke tempat rumah kami masing-masing, Tuhan sertain kami Tuhan. Tuhan selalu pimpin kami kemanapun kami pergi. Tuhan buat apapun yang kami kerjakan Tuhan biar buat itu berhasil. Bapak, makasih buat hamba-hamba Tuhan yang udah memberkati di tempat ini. Bapak, aku berdoa biar setiap firman yang udah ditabur di hati kami nggak diambil oleh si iblis itu Bapak Tuhan, tapi biar boleh bertumbuh subur di hati kami. Bapak, makasih berkatin leader-leader yang udah mimpin hari ini, berkatin Koholi juga setiap teman-teman yang udah komitmen, buat teman-teman yang akan menjangkau banyak lagi. Bapak, Tuhan tolong berikan kami kekuatan, kami nggak sanggup dengan kekuatan kami sendiri. Bapak, makasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Kau Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Berada. Amin. Sampai jumpa. God bless you all.
upon the cradle of heaven. So I look to you, I look to my God. With you I am strong, with you I am free. I pray in that day. Oh, for nothing's impossible. Because with you I am born, with you I am free. You change the world to be anything. I pray in everything. Oh, for nothing's impossible. Because you is living in me. Because you Ya Yakob dong. tinggalin dulu ya. Aku ambilin kunci. Han. Jangan Itunya ada di sini. Thank you Sandra udah datang. Iya. Thank you Sandra. Udah ngumpul di atas. Ngumpulin di bawah. Doa kita. Ngapain lu? Iya nih. Kayak anak bayi gitu dong. Ki Marianto. Salah tinggal gitu depan kamera. Ya kasih selamat. Ayo. Jadi nama siapa? Nggak bisa. Mesti pakai lighting. Ini brightness. Oh yang kamera efek. Jadi tasnya apa dia? Ini mah ini lihat dari Han. Kelihatan nggak? Udah pakai lampu. Gue ambilnya belakangnya, tuh belakangnya bagus lampu rumahnya. Kesannya bukan di gereja. Paling di hutan gitu. Aja lu mau datang lu. Oh, kan gue bukan pelajar, jadi gue nggak usah ikutan. Kau aja mau gue. Tugas ya.